1. Akar. Pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut karena pohon pisang termasuk sebagai tanaman monokotil. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan biasanya tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. 2. Batang. Pisang merupakan salah satu tanaman yang memiliki tinggi 1 hingga 3 meter. Ciri-ciri pohon pisang berbentuk bulat silindris berlapis. Pohon pisang memiliki 2 bagian batang, yaitu batang asli dan batang palsu atau batang semu. Batang asli merupakan batang yang terdapat di pangkal batang, semuanya sama yang dimana posisinya tenggelam di bawah permukaan tanah. Sedangkan batang semu merupakan batang yang terdiri dari pelepah-pelepah daun tegak dan berdiri sangat kokoh di atas permukaan tanah. Batang pada pohon pisang tidak memiliki kambium sehingga batang pada pohon pisang lebih lunak. Untuk warna batang pada pohon pisang adalah hijau muda dengan lapisan kecoklatan. Di bagian bawah pohon ini ditumbuhi tunas baru untuk memperbanyak jenis tanaman ini. 3. Daun. Daun pisang berbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar yang disebut dengan pelepah. Pelepah pisang mengandung air yang tinggi dan bagian dalamnya berongga. Daun pisang pada bagian atas permukaannya mengkilap dan berwarna hijau, sedangkan pada bagian bawahnya daun pisang tertutup lapisan lilin yang berwarna putih. Daun pisang ini memiliki daun tunggal dan termasuk daun sempurna karena memiliki 3 bagian daun, yaitu tangkai daun, helaian daun, dan pelepah daun. Susunan tulang daun pada daun pisang adalah sejajar dan menyirip yang tidak bercabang-cabang sama seperti kebanyakan daun monokotil. 4. Bunga. Bunga pada tanaman pisang juga disebut jantung pisang yang memiliki ukuran antara 10 hingga 25 cm. Bunga ini terdiri dari tandan dan dalam satu tandan terdapat beberapa kelompok bunga yang setiap kelompoknya tersusun secara berderet. Tanaman pisang merupakan kelompok dari bunga yang sempurna sebab memiliki 2 alat reproduksi, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Warnanya merah muda dengan adanya mahkota berwarna kekuning-kuningan dan berserabut halus dengan warna kehitaman. 5. Buah. Buah pisang merupakan hasil pertumbuhan dari bakal buah. Buah ini tergolong sebagai buah buni yang bentuknya silindris. Biasanya buah pisang tersusun berderet dan disebut dengan sisir. Sisir akan terus tumbuh memanjang membentuk sisir yang selanjutnya. Setiap sisir pisang terdapat 10 hingga 16 buah pisang. Saat buah masih mentah, buah memiliki kulit berwarna hijau dan apabila sudah masak, warna kulit berubah menjadi kuning. 1. Akar. Tanaman jambu biji memiliki sistem perakaran tunggal. Ujung akar masih terus mengalami pertumbuhan yang terdiri dari jaringan yang muda yang terus akan tumbuh. Akar tanaman jambu biji berwarna kecoklatan atau krim. 2. Batang. Batang tanaman jambu biji merupakan batang berkayu. Bentuk batang bulat, permukaan batangnya licin dan pada permukaan batang menunjukkan lepasnya kerak atau bagian kulit yang mat-mat. Arah tumbuh batang tegak ke atas dengan pola percabangan digotom atau menggarpu. 3. Daun. Daun tumbuhan biji merupakan daun tunggal. Daunnya tidak lengkap atau tidak sempurna karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Bagian helaian daun berada di tengah-tengah helaian daun dengan bentuk daun jorok. Ujung daun dari tumbuhan ini adalah tumpul dengan susunan tulang daun, yaitu bertulang menyirip. Warna pada bagian permukaan atas lebih hijau dibandingkan dengan sisi bawah, sebab pada permukaan atas lebih banyak mengandung klorofil atau zat hijau. 4. Bunga. Bunga jambu biji merupakan bunga tunggal. Bunga biasanya terdapat di ketiak daun. Bunga ini termasuk bunga sempurna dengan perhiasan atau organ bunga yang lengkap dan termasuk bunga banci, yaitu pada satu bunga terdapat benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Bunga ini terdiri atas 5 kelopak, 5 mahkota, 2 putik dan benang sari yang banyak lebih dari 20 tangkai. Untuk putik berjenis tunggal, yaitu putik hanya tersusun atas 1 helaian daun buah dan untuk bakal buahnya tenggelam. 5. Buah. Buah jambu biji ini berbentuk bulat memanjang dan sedikit oval dengan warna hijau. Buah ini termasuk buah tunggal dalam satu bunga yang menghasilkan hanya 1 buah saja. Buah ini berdaging tebal, warnanya ada yang putih kekuningan dan merah jambu dengan biji berwarna putih kekuningan. 1. Akar. Akar tanaman cabai tumbuh menyebar dalam tanah, terutama akar cabang dan akar rambut. Pada akar terdapat banyak bintik-bintik kecil yang berfungsi untuk mencari sumber makanan dengan menyerap unsur hara dan tanah.
Bagian ujung akarnya hanya mampu menembus tanah sampai kedalaman 25-30 cm. Oleh karenanya, pengemburan tanah harus dilakukan sampai kedalaman tersebut agar perkembangan akan lebih sempurna. 2. Batang cabai tumbuh tegak berwarna hijau tua dan berkayu. Pada ketinggian batang tertentu akan membentuk percabangan seperti huruf V. Batangnya terbentuk silindris berukuran diameter kecil dengan tajuk daun lebar dan buah cabai yang lebat. 3. Daun cabai berbentuk lonjong yang berukuran panjang 8-12 cm, lebar 3-5 cm, dan di bagian pangkal dan ujung daun meruncing. Pada permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua, sedangkan di bagian bawah berwarna hijau muda. Panjang tangkai daunnya berkisar 2-4 cm yang melekat pada percabangan. Tulang daunnya berbentuk menyirip dan termasuk daun tunggal. 4. Bunga cabai termasuk berkelamin dua karena pada satu bunga terdapat kepala sari dan kepala putik. Bunga cabai tersusun dari tangkai bunga yang berukuran panjang berkisar 1-2 cm, kelopak bunga, mahkota bunga, dan alat kelamin yang meliputi kepala sari dan kepala putik. Mahkota bunganya berwarna putih dan akan mengalami rontok bila buah mulai terbentuk. Jumlah mahkota bunga bervariasi antara 5-6 kelopak bunga. Kepala putik berwarna kuning kehijauan dan tangkai kepala putiknya berwarna putih. 5. Buah cabai merah biasanya muncul di percabangan antara ketiak daun dengan posisi buah menggantung. Berat cabai merah sangat bervariasi, yakni berkisar 5-25 gram. Buah cabai yang masih muda berwarna hijau berangsur-angsur berubah menjadi merah. Satu. Akar pepaya adalah dengan sistem akar tunggal. Karena akar lembah lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar pepaya bulat dan berwarna putih kekuningan. 2. Batang pepaya berbentuk bulat dengan permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun patahan tangkai daun. Arah tumbuh batang pepaya yaitu tegak lurus, batangnya berongga dan tidak mempunyai cabang atau bercabang sedikit. Tingginya bisa mencapai 5-10 meter. 3. Daun pepaya adalah daun tunggal berukuran besar yang mempunyai bagian tangkai dan helaian daun. Ujung daun pepaya meruncing, tangkai daunnya panjang dan berongga. Permukaan daun pepaya licin dan sedikit mengkilap. Susunan daun tulang pepaya adalah menjari. 4. Bunga pepaya termasuk bunga majemuk yang tersusun pada sebuah tangkai. Kelopak bunga majemuk duduk pada tangkai daun. Ada 3 jenis bunga pada tanaman pepaya, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga sempurna. Bunga jantan hanya memiliki benang sari saja, bunga betina hanya memiliki putik saja, sedangkan bunga sempurna memiliki putik dan benang sari. 5. Buah. Jenis buah pepaya merupakan buah sejati tunggal, buah sejati yang terdiri dari calon buah saja. Buah pepaya juga termasuk buah buni, artinya daging buah mempunyai 2 lapis luar yang tipis dan kaku seperti kulit dan lapisan dalam yang tebal, lunak, dan berair. 1. Akar. Terong memiliki akar tunggang dan cabang-cabang akar yang dapat menembus ke dalam tanah. Akar-akar yang tumbuh mendatar dapat menyebar pada radius sekitar 40 hingga 80 cm dari pangkal batang tergantung dari umur tanaman dan kesuburan tanahnya. Akar tanaman terong merupakan akar dengan bentuk benang dan tidak terdapat modifikasi pada akarnya. 2. Batang tanaman terong memiliki batang pendek, berkayu, dan bercabang-cabang. Batang tanamannya pun bervariasi tergantung pada jenis varietas. Permukaan kulit batang cabang ataupun daun ditutupi oleh bulu-bulu halus. Batang tanaman terong membentuk percabangan dikotom atau menggarap dan arah tumbuh batangnya tegak lurus. Batang utama terong memiliki bentuk silindris ukuran yang cukup besar dan agak keras, sedangkan percabangannya atau batang sekunder memiliki ukuran yang lebih kecil. 3. Daun dari terong termasuk daun tunggal dan tidak lengkap karena hanya terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Tangkai daun berbentuk silindris dengan sisi agak pipih dan menebal di bagian pangkalnya. Bangun daun terong berbentuk bulat telur dengan bagian ujung daun runcing dan pangkal daun berlekuk.
Bentuk pertulangan daun menyirip dan tepi daun berombak. Permukaan daun berbulu halus dan rapat. Warna daun hijau tua dan daging daun tipis seperti selaput. 4. Bunga. Bunga terong merupakan bunga banci yaitu berkelamin 2. Dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Bunga ini sering dinamakan bunga lengkap karena memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Bunga terong berbentuk bintang terletak di ketiak daun dan umumnya berwarna ungu, namun ada juga yang berwarna putih. Mahkota bunga berjumlah 5 buah dan akan digugurkan sewaktu buah berkembang. 5 buah. Buah terong merupakan buah sejati tunggal. Buah ini termasuk buah buni karena memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis dan lapisan dalam yang tebal, lunak, berair, dan dapat dimakan. Buah terong berbentuk lonjong dan berwarna ungu mengkilap. Terdapat pula daun kelopak yang melekat pada dasar buah yang berwarna hijau keunguan. Buah terong tergantung pada tangkai. Dalam satu tangkainya, umum terdapat 1 buah terong, tapi ada juga yang memiliki lebih dari 1 buah.